Baik rekan-rekan, saya akan menjelaskan peristiwa yang berefek sampai dengan hari ini. Kejadian ini bermula di hari Sabtu dini hari, tanggal 2 Juli. TKP-nya di salah satu tempat hiburan di Babarsari. Itu dari kelompok, dari oknum, dari warga NTT itu ada di situ. Kemudian setelah selesai ditanya oleh kasirnya apakah sudah bayar atau belum. Dan intinya kemudian di situ ribut. Kemudian dari pihak manajemen tempat hiburan tersebut menghubungi dari yang bertanggung jawab akan keamanan di tempat hiburan tersebut, dari saudara K yang dari kelompok NTT tadi, inisial L. Kemudian yang kelompok K ini yang bertanggung jawab atau selaku security di situ menyampaikan supaya tidak ada keributan. Tapi kemudian di situ terjadi keributan dan ada pengerusakan di tempat hiburan tersebut. Ada monitor komputer yang pecah, kemudian juga ada kaca yang pecah di situ. Kemudian juga dari kelompok L juga ada yang terluka di situ pada dini hari itu, 3 orang. Kondisinya saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Kemudian peristiwa berlanjut setelah di situ bubar, karena malam itu atau dini hari itu ada petugas polisi yang ada di situ membubarkan keributan di tempat hiburan itu. Ternyata di kurang lebih jam 5 pagi itu kelompok L melakukan penyerangan di Jambusari, di TKP Jambusari. Nah, di TKP Jambusari ini kondisinya ada 3 orang juga yang terluka. Ada 3 orang yang terluka, dan ini adalah dari kelompoknya K yang di Jambusari ini. Nah, untuk peristiwa yang di tempat hiburan, saat ini pemilik tempat hiburan atau dari manajemen tempat hiburan belum bersedia membuat laporan polisi. Namun sebagai langkah awal, Polres Sleman sudah membuat LP model A. Kemudian untuk yang di TKP Jambusari, dari kelompok inisial K sudah membuat LP, dan sudah dilakukan sampai dengan saat ini 8 orang yang sudah diperiksa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pelaku yang di TKP Jambusari bisa segera diamankan. Karena kita sudah mendapatkan gambaran siapa yang melakukan di Jambusari. Kemudian hari ini teman-teman dari Papua bertanya tentang penanganan peristiwa itu ke Polda DIY tadi pagi, dan tadi pagi sudah diterima oleh Pak Dirkrimum. Pak Dirkrimum sudah menjelaskan kepada teman-teman Papua yang datang ke sini menanyakan
perkembangan kasusnya, tetapi rupa-rupanya belum puas dengan jawaban dari Pak Dir Krimum, sehingga mereka kemudian menuju ke Babarsari melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Mereka melakukan pengerusakan di Babarsari tadi siang. Yang rusak adalah mebler atau teras dari salah satu ruko di situ. Kemudian ada 7 motor yang terbakar di situ. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada semua pihak agar mempercayakan kepada pihak Polda DIY, kepada Polres Sleman untuk memproses para pelaku ini secara hukum, sehingga semua pihak harus bisa menahan diri, semua pihak bisa mengendalikan dirinya supaya tidak menjadi atau tidak ada peristiwa pidana yang lain lagi. Sehingga sekali lagi kami mohon dipercayakan kepada kami Polda DIY, kepada Polres Sleman untuk mengusut tuntas peristiwa ini. Apakah itu yang di TKP tempat hiburan di Babarsari, yang di TKP Jambusari, maupun yang di peristiwa hari ini. Tuh. Ya. Oke. Ya, untuk pengamanan tadi siang setelah peristiwa di Babarsari itu kan selesai kira-kira jam 1. Jam 1 sudah kondusif, sudah lancar kembali, dan kalaupun tidak terlihat anggota berseragam, anggota-anggota kami yang tidak berseragam tetap memantau daerah Babarsari. Pak, kalau terkait ada informasi ke Papua sudah merupakan salah satu yang menjadi korban salah satu korban yang di Jambusari ada hubungan darah dengan warga Papua. Oke, cukup? Kami berarti kematian diamankan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diamankan. Pak, mungkin bisa diulangi data korban luka ya, berapa Pak totalnya? Yang di peristiwa MG itu ada 3 orang, ya, 3 orang. Yang dari pihak L, lalu yang di pihak K peristiwa di MG belum ada laporan. Ya. Yang di Jambusari 3 orang yang mengalami luka-luka. Kemudian hari ini belum ada laporan korban orang, jadi masih pada kerugian material. Motor 7 Pak ya? Yang dibakar 7 Pak ya? 7 motor. Motor-motor itu maksudnya apa, berapa melakukan syutingnya atau bagaimana? Motor-motor itu ada di situ sehingga kita belum tahu siapa, baru diidentifikasi motor-motor itu yang punya siapa. Sementara proses identifikasi ke motor-motor tersebut ya. Rukonya berapa Pak? Rukonya yang dirusak berapa? Rukonya tidak dibakar, sekali lagi ruko tidak dibakar, tapi yang dibakar adalah ada kursi-kursi yang di depan ruko di teras itu dibakar, sehingga tidak sampai di atap ya pembakarannya, itu dibakar di situ satu ya, tapi ada beberapa sekitarnya itu yang juga kena imbas pecah kacanya. Hubungan dengan Ormas Pemuda Pancasila seperti apa itu? Ada, katanya ada kaitan dengan Ormas Pemuda Pancasila. Saya belum tahu itu. Itu yang dijelasan Ebola yang di situ, apakah menurut para pemimpin sebenarnya itu tempat kelompok tertentu? Informasi yang didapat itu dicurigai sebagai tempat tinggalnya si L. Ya. Nah, kalau luka-lukanya itu dugaannya disebabkan Luka yang mana? yang di 2 lokasi.
Terluka karena benda tajam. Semuanya. Ya. Pak, soal molotov itu gimana Pak? Hmm? Molotov, Molotov. kan ada satu rumah yang Di mana? infonya itu dilempar molotov di Kota Sari. Belum ada laporan itu. Kalau yang kelompok K ini mengafiliasinya teman-teman Papua atau yang dari lain? Kita belum bisa menentukan, belum memastikan afiliasinya seperti apa. Berarti saat ini ada 3 kelompok Pak ya yang terlibat. Ya, dari peristiwa ini ada 3 kelompok yang sebetulnya mereka di Jogja ini sebagai, mungkin ada yang sebagai pelajar, mungkin ada yang sebagai mahasiswa, mungkin ada yang memang bekerja di Jogja. Tetapi harapan kami bahwa siapapun yang tinggal di Jogja, siapapun yang bekerja di Yogyakarta, sama-sama menjaga keamanan, sama-sama menjaga ketertiban, tidak membuat rusuh. Siapapun itu, apakah itu orang pendatang, apakah itu warga asli Yogyakarta, saya kira harus bisa menjaga kondisi keamanan, harus bisa menghargai yang lain, tidak membuat kerusuhan. Pak, sudah ada pertemuan dengan juga. Sudah ada pertemuan dengan kedua. Upaya mediasi. Ini kan proses masih berjalan. Kalau bertemu dengan mereka di hari-hari sebelumnya, tentu beberapa kali ya dalam situasi-situasi informal pasti ada ketemu. Tapi karena pertemuan dengan peristiwa ini belum, ya karena peristiwa ini kita belum bisa mengumpulkan mereka. Ya kita akan lakukan proses hukum yang seadil-adilnya, yang proporsional.